Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk membaca dan melanjutkan kajian kitab Al-Mandumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Mandumah Mimiyah terkait dengan wasiat dan adab terkait dengan ilmu yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita masuk di wasiat beliau untuk selalu berpegang dengan kitabullah. Yaitu setelah sebelumnya belum menjelaskan keutamaan belajar, keutamaan bermajelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dan hadits. Kemudian setelah itu beliau jelaskan wasiat pentingnya untuk belajar, untuk tidak mencari pengganti dari mempelajari dan mendengarkan Al-Quran dan hadits. Maka beliau masuk di wasiat khusus untuk selalu berpegang dengan kitabullah. Kata beliau, al-wasiyatu bi kitabillahi. Wasiat dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini, judul ini beliau buat untuk menyampaikan kepada kita kedudukan kitabullah. Kedudukan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah kita kaum muslimin, apalagi penuntut ilmu dan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga akan menjelaskan pentingnya mentadaburinya, mengetahui hukum-hukumnya, serta beramal terhadap kandungannya. Beliau akan menyebutkan di sini keutamaan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, serta wasiat-wasiat yang terkait dengan kitabullah. Berwasiat selalu saling mengingatkan terhadap Al-Quran. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Disebutkan di dalam Al-Quran sangat banyak anjuran untuk mentadaburi, mempelajari, dan mengamalkan kandungannya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka kaum muslimin, secara khusus orang-orang yang belajar mentadabburi Al-Quran, nah seandainya kalau Al-Quran itu dari selain Allah,
maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Artinya di Quranlah yang akan membuat hati kita menyatu, badan kita juga akan menyatu, dan kita tidak akan berselisih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau di hati-hati mereka ada penutupnya? Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu dalam Al-Quran yang sangat menganjurkan kita untuk membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Wasiat untuk berpegang serta mengamalkan Al-Quran adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Inni tarikun fikum ma lan tadillu ini i'tasamtum bih." Sesungguhnya saya meninggalkan di tengah kalian yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat. Kata beliau, kitab Allah, yaitu kitab Allah. Ini wasiat Nabi SAW. Dan beliau juga pernah mengingatkan di hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, kata beliau, takunu fitanun. Akan ada nanti banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal makhraj minha? Apa jalan keluar dari seluruh permasalahan itu? Kata Nabi, kitabullah. Jalan keluarnya adalah kitabullah. Tidak ada yang lain. Terjadi fitnah terkait dengan dunia, maka jalan keluar kita adalah Al-Quran. Apalagi fitnah itu terkait dengan agama. Ketika banyak perselisihan, perbedaan terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluarnya adalah kitabullah. Kenapa? Karena kata Nabi, fihi naba'a man kana qablakum. Di dalamnya ada berita tentang orang sebelum kalian. Wa khabar ma ba'dakum. Dan di dalamnya terdapat berita tentang orang yang akan datang setelah kalian. Wa hukum ma bainakum. Dan di dalam Al-Quran ada hukum terkait dengan apa yang terjadi di tengah kalian. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasiat beliau untuk kita berpegang dengan kitabullah. Iya, adapun berpegang dengan sunnah nanti akan datang. Karena setelah wasiat untuk perhatian dan berpegang dengan Al-Quran, beliau akan sampaikan nanti wasiat untuk berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting sekali, yang sepatutnya kita selalu perhatian terhadapnya. Di sini saya pernah dapat, saya akan nukil kepada antum ucapan nasihat dari Syekh bin Baz, bagus dibaca untuk kita saling mengingatkan. Di sini saya baca di ucapan Syekh bin Baz, saya nukil dari kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Asy-Syaikh Ibnu Baz. Kumpulan fatwa dan ucapan Syekh bin Baz. Jilid 9 halaman 14. Ini ucapan yang bagus kita baca terkait dengan wasiat kitabullah. Wasiat untuk selalu perhatian terhadap Al-Quran. Iya, bagus kita baca karena beliau rahimahullah
memiliki perhatian yang tinggi terhadap Al-Quran. Dan beliau juga telah meninggalkan kita. Karena kalau kita baca wasiat yang telah meninggal, itu lebih bagus. Karena anjuran kita adalah berpegang dengan orang yang telah meninggal. Karena kalau yang masih hidup, itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah, kesesatan. Ya, apakah terkait dengan syahwat atau terkait dengan syubhat. Kata beliau, wa nasihati li jami'il muslimin. Ini di Majmu' Fatawa dan Maqalat Syekh bin Baz, jilid 9 halaman 14. Beliau berkata, wa nasihati li jami'il muslimin. Nasihatku untuk seluruh kaum muslimin, termasuk kita yang mendengarkan saat ini. Wa nasihati li jami'il muslimin. Nasihat dariku untuk seluruh kaum muslimin. Rijalan wa nisa'a. Laki-laki dan perempuan. Jinnan wa insa. Bahkan beliau berkata, jin dan manusianya. Syariat Islam bukan hanya untuk kita. Syariat Islam untuk bangsa jin juga. Araban wa ajaman. Nasihatku untuk orang Arab atau orang Ajam. Kita orang Ajam. Karena Ajam artinya yang bukan orang Arab. Ulama wa muta'allimin. Apakah itu orang yang berilmu atau orang yang belajar? Pengajar atau pelajar? Nasihati lil jami'. Nasihatku untuk seluruhnya. Ayya'tanu bil Qur'anil Karim. Hendaklah mereka perhatian terhadap Al-Quran. Ini nasihat beliau kepada kita semuanya. Nasihat saya kepada mereka, kata beliau, seluruhnya untuk perhatian terhadap Al-Quran Al-Karim. Wa ayyukthiru min tilawatihi. 1. Hendaklah mereka sering membacanya. Bitadabbur wa ta'aqqul. Membaca dengan tadabbur. Membaca dengan ta'aqqul. Pemahaman. Billail wan nahar. Apakah di malam hari atau di siang hari. Wala siyama fil awqatil munasabah. Allati fihal qulub hadirah litadabbur. Lebih-lebih lagi di waktu-waktu yang tepat. Yang padanya hati itu hadir untuk mentadabburinya. Iya, di waktu-waktu yang hati kita itu hadir untuk mentadabburinya. Wa ta'aqqul, untuk memahaminya. Kemudian beliau berkata, walladzi la yahfaduhu yaqra'uhu minal mushaf. Yang tidak menghafalnya, dia baca dari mushaf. Jadi jangan tunggu hafal Quran baru baca. Ini nasihat beliau rahimahullah. Yang tidak menghafalnya, dia baca dari mushaf. Ya, walladzi la yahfadu illal ba'd. Yaqra'u ma tayassaru min. Yang tidak menghafal kecuali sedikit. Sebagian. Dia baca apa yang mudah baginya. Dia baca apa yang mudah baginya. Qala ta'ala, Allah berfirman, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Bahkan kata beliau, wa idza kana ya'riful huruf yatahajja wa yaqra'u minal mushaf. Kalau dia mengetahui huruf, dia belum menghafal apa-apa. Dia baru belajar huruf-huruf saja. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dia mengetahui huruf hijaiyahnya saja. Wa yaqra'u minal mushaf hatta yata'allam ziyadah. Setelah antum belajar Iqra, baca Quran. Supaya antum belajar lebih. Karena ketika antum dari Iqra masuk mushaf, maka antum akan bertambah pengetahuannya. Ya, dalam membaca Al-Quran.
Walladzi la ya'lam yata'allam min ummih. Yang belum tahu, belum pintar terkait dengan membaca Al-Quran, dia belajar dari ibunya. Dia belajar dari ibunya. Belum sebutkan duluan pertama ibu ya. Karena kadang bapak sibuk bekerja mencari rezeki. Maka dia belajar kepada ibunya. Ini belum katakan pertama. Au abi. Atau dia belajar dari bapaknya. Au waladi. Bahkan jangan malu. Belajar dari anak. Kalau kita orang tua baru kenal ngaji belum tahu baca Quran. Sementara anaknya sudah pintar hafal Quran. Dia sudah belajar masuk pesantren. Belajar dari anaknya. Jangan malu. Jangan malu. Ini nasihat beliau. Belajar dari anaknya. Au zaujatih. Atau dia belajar dari istrinya. Ingkanat a'lam min. Kalau istrinya itu lebih tahu darinya. Jangan malu. Untuk belajar Quran. Dia belajar dari istrinya. Kalau istrinya itu lebih paham. Lebih tahu tentang membaca Al-Quran. Wallati la ta'arifu yu'allimuha abuha. Sementara perempuan yang tidak tahu membaca Al-Quran, maka bapaknya ajarkan dia. Au akuha, atau saudaranya ajarkan dia. Au zaujuha, atau suaminya ajarkan dia. Au uktuha, atau saudarinya yang tahu baca Quran, ajarkan saudarinya. Au goiruhum, atau selain mereka. Belum berkata, wahakada yatawason nas. Demikianlah seharusnya kaum muslimin, manusia secara umum saling berwasiat untuk mempelajari Al-Quran. Wa yata'awanun. Mereka harus saling membantu. Az-zawj yu'inu zaujatah. Seorang suami dia membantu istrinya. Waz-zaujah tu'inu zaujaha. Seorang istri, dia harus membantu suaminya. Iya. Kalau dia, misalnya ada seorang suami. Dia tidak bisa ajar istrinya. Dia bantu istrinya untuk belajar di orang lain. Dia pergi antar istrinya untuk mempelajari Quran. Jangan biarkan istri berada di atas kebodohan. Tidak tahu Quran. Demikian pula sebaliknya kata beliau. Si suami, si istri membantu suaminya untuk belajar. Kalau suaminya tidak mau belajar di istri misalnya. Kadang kan tidak. Ia mau suami belajar sama istri. Atau kadang tidak bisa belajar sama istri. Sebagaimana sebaliknya. Istri kadang tidak bisa belajar sama suami. Karena baru diajar sedikit, salah sedikit, tidak bisa ditegur. Nanti bermasalah di ranjang. Iya, bermasalah di tempat lain. Maka dia membantu. Ketika suaminya tidak bisa diajar, dia anjurkan suaminya untuk belajar sama orang lain. Dia membantunya dalam hal tersebut. Memberikan waktu ya, untuk suaminya supaya bisa belajar. Beliau berkata wal ab yu'inu waladah. Seorang bapak dia harus bantu anaknya untuk belajar. Kalau dia tidak bisa mengajar anaknya, dia harus biayai anaknya untuk belajar Quran. Kalau memang perlu biaya. Kalau memang perlu biaya. Nah, ini kata beliau rahmahullah wal akh yu'inu akhah. Seorang saudara harus membantu saudaranya. Di kalangan sahabat dulu ada yang bergantian bekerja. Hari ini dia bekerja, hari ini saudaranya pergi belajar. Besok saudaranya yang kerja, dia yang pergi belajar. Ini dulu di kalangan salaf. Ini dulu di kalangan salaf terkait dengan ilmu. Bahkan dinukil itu kisahnya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bergantian sama ya saudaranya. Ya, beliau bergantian sama saudaranya untuk belajar.
Yang dia pergi hari ini dia ceritakan. Bahwa tadi saya belajar ini. Besoknya dia pergi seperti itu seterusnya. Bahkan ada salah seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi SAW, saudaranya itu cuma datang belajar sementara dia bekerja. Sementara dia bekerja. Kata Nabi kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu diberi rezeki karena sebab saudaramu pergi belajar. Nah, ini harus dipahami oleh para orang tua. Bisa saja kita sebagai orang tua mudah mendapatkan rezeki karena ada anak kita di pesantren. Ada anak kita di pesantren. Jadi jangan takut terkait dengan hal tersebut. Karena belajar itu sebab mendatangkan rezeki. Belajar itu juga pekerjaan. Bahkan itu adalah pekerjaan yang paling utama. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Ini kata beliau. Wal kholah. Seorang paman membantu. Seorang bibi membantu. Wahakadal kul yata'awanuna wa yatawasawnu bihadal kitabil azim. Kata beliau, demikianlah seluruhnya. Mereka saling membantu. Mereka saling menasehati terhadap kitab yang mulia ini. Terhadap Al-Quran. Ini kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala terkait dengan kitab Allah. Terkait dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Syekh rahimahullahu ta'ala yang saya pernah dapatkan agar supaya kita perhatian lebih terhadap Al-Quran. Jangan jadikan Quran ini sampingan. Jadikan dia yang utama. Kerjaan dunia sampingan. Sebagian kita kadang kita balik. Kerjaan dunia utama. Bermajelis ilmu sampingan. Kapan kita pergi bermajelis? Kalau kosong waktu. Tapi kalau dunia kita carikan bagaimana supaya ada. Bagaimana supaya ada hal tersebut. Seharusnya kita jadikan bermajelis itu yang utama. Kan sedikit juga. Kita hanya duduk antara maghrib isya. Sementara kita sudah bekerja jam 8 sampai jam 5. Bahkan sebagian kita ada yang bangun jam 3 pergi ke pasar. Pergi beli untuk dagangan. Setelah itu setelah subuh baru mulai berdagang. Untuk bermajelis hanya maghrib isya. Hanya Sabtu Ahad. Hanya Ahad. Hanya setelah sholat subuh. Kadang kita malas. Kita malas. Bahkan kadang kita lebih utamakan dulu tidur. Kalau pelajaran agama. Wah saya tidak istirahat. Tapi kalau dunia tidak ada begitu. Oh ada kerjaanku besok. Pasang alarm supaya bangun cepat. Itu dunia. Tapi akhirat tidak ada seperti itu. Ini masalah. Kenapa? Karena kita kadang menjadikan ini pekerjaan sampingan. Bermajelis sampingan. Yang utama adalah dunia. Padahal kalau kita menyadarinya, dunia kita akan meninggalkan. Di antara kita hanya berumur 30 tahun, 35 tahun, 45 tahun. Iya, kan begitu. 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun. Nabi kita Muhammad SAW belum meninggal 63 tahun. Umar, Abu Bakar meninggal 63 tahun. Bahkan para imam setelahnya juga ulama yang besar namanya Imam Syafi'i belum meninggal di usia 45 tahun. Imam Syafi'i. Imam Nawawi disebutkan belum meninggal di umur 35 tahun. Ini meninggal muda. Artinya dunia kita akan tinggalkan. Yang akan berguna untuk kita setelah meninggal adalah majelisnya kita hari ini. Lihat, Nabi berumur 63 tahun. Sampai saat ini yang kita nukil dari Nabi bukan piringnya, bukan gelasnya, bukan. Bukan dinar dan dirham.
yang beliau wariskan. Bukan. Tapi hadisnya. Abu Hurairah, rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia belajar masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Artinya belum masuk Islam belakangan. Belum masuk Islam belakangan. Tapi beliau adalah orang yang paling sering kita sebut. Kenapa? Karena hadis yang disampaikan. Imam Al-Bukhari. Apa yang kita sebut? Sahih Bukhari. Imam Muslim. Apa yang kita sebut? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ilmu yang akan tertinggal. Ilmu yang akan tertinggal. Bukan yang kita kerjakan berapa ya hasil yang kita kerja di bulan ini. Bukan itu. Bukan itu. Tapi yang kita akan bawa di kuburan adalah kitabullah. Al-Quran. Al-Quran. Lihat saja. Ketika kita masuk di kuburan. Yang ditanya, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Yang bisa menjawab, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad SAW. Dia ditanya, dari mana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitabullah. Saya baca kitabullah. Itu ketika dia ditanya, kenapa kamu bisa jawab? Dia bilang, saya baca kitabullah. Sementara yang tidak bisa jawab, dia hanya bilang, saya hanya mendengar orang bilang, saya pun bilang. Iya. Kata malaikat kepadanya, ma daraita wala talaita. Kamu tidak ada tahu sama sekali, kamu tidak pernah baca. Itu yang ditanya. Kan itu yang ditanya. Kita masuk kuburan tidak ditanya. Berapa ruko yang kamu punya, berapa tokomu, berapa pakaianmu yang banyak, berapa istrimu. Enggak. Kita tidak ditanya itu. Iya. Berapa anakmu? Enggak. Yang ditanya, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Itu yang kita akan ditanya oleh Allah. Ini harus antum perhatikan. Makanya kenapa para ulama selalu berwasiat dan menasihati kita untuk perhatian terhadap kitabullah. Termasuk penulis. Tadi saya sudah baca nasihat dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penulis akan menasihati kita dengan banyak bait syair terkait dengan kitabullah. Kita baca yang pertama. Bait yang ke-87. Wabit tadabburi wat tartili fatlu kita ballahi la siyama fi hindisid dhulami. Kata beliau bit tadabbur, dengan penuh tadabbur. Wat tartil dan tartil. Fatlu kitab Allah, bacalah kitab Allah. Ini susunan asalnya. Fatlu kitaballahi bit tadabburi wat tartil. Bacalah kitab Allah dengan penuh tadabbur dan tartil. La siyama fi hindisid dulam. Lebih-lebih lagi di waktu malam itu gelap. Di sepertiga malam terakhir. Iya. Di situ kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Karena di waktu itu, ya, hati kita hadir. Belum banyak pikiran yang kita pikirkan. Akal kita lagi kosong, ya, dari sesuatu apapun dari perkara-perkara dunia. Di sini wasiat pertama. Wasiat untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan wasiat untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tadi saya sudah bacakan ayat terkait dengan tadabbur. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bukan hanya sekedar baca. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran?
Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun, itu adalah kitab yang berberkah, liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Agar supaya mereka mentadabburi ayatnya. Dan kita baca dengan tartil, ini wasiat yang kedua. Terkait dengan kitabullah, kita bacanya dengan baca tartil. Allah Subhanahu wa taala katakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya dengan tartil? Disebutkan oleh para ulama, yaitu bitamahul. Bacanya dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Sambil ditadabburi. Dan dipahami maknanya. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran ya dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Tidak sama orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Dari orang-orang yang beriman. Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Kata beliau, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Baunya harum, rasanya juga enak. Itu perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Sebagaimana beliau sebutkan perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran, beliau katakan kamathal tamr, seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha hulm. Tidak ada baunya, tapi rasanya enak. Jadi tidak sama dengan yang membaca Al-Quran. Tidak sama dengan yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Pertama, satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca itu memiliki nilai pahala di sisi Allah. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10. Jadi kita baca satu huruf, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Dan beliau berkata, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Itu awal di surah Al-Baqarah. Ayat pertama. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walam harfun, wal mim harfun. Akan tetapi alif itu terhitung satu huruf. Lam itu satu huruf. Dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan. Apalagi kalau kita baca misalnya yang lebih dari alif lam mim. Kita baca yang lebih dari alif lam mim. Iya.
Kita baca lagi ayat-ayat setelahnya. Tentunya kebaikannya berlipat ganda. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, kata beliau, ayyukum yuhibbu ayyagdua kulla yaumin ila buthan fayati minhu binaqatain kaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Siapa di antara kalian yang ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Buthan, kemudian dia akan kembali membawa pulang 2 onta yang kaumawain, 2 onta yang gemuk. Siapa yang mau seperti itu? Setiap hari dia pergi ke Buthan, terus dia membawa pulang 2 onta yang gemuk. Tanpa dosa dan tanpa ada memutus silaturahim. Dan kadang kita ingin mendapatkan dunia, terkadang kita melakukan dosa karena itu. Kadang ingin mendapatkan dunia, kita harus memutus silaturahim dengan saudara kita. Itu terkait dengan dunia. Tapi ini siapa yang mau seperti itu? Setiap hari dia dapatkan 2 onta gemuk. Tanpa dosa, tanpa memutus silaturahim. Faqalu la ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sangat suka itu. Karena siapa yang tidak mau? 2 onta setiap hari. Tanpa dosa, tanpa ada memutus silaturahim. Kata Nabi, qal afala yagdu ahadukum ilal masjid. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Apalagi yang tinggal jauh dari masjid. Yang tinggal di masjid harusnya ini lebih semangat. Seperti santri hanya tinggal di lantai 3 atau di sebelah sini. Butuh sedikit tenaga saja. Dan ikhwan luar yang tinggal di luar, dengan hadis ini kita akan memburu nanti majelis ilmu. Kata Nabi, apala yagdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah salah seorang dari kalian itu pergi ke masjid? Faya'lam au yaqra ayatain min kitabillah. Tinggal dia belajar 2 ayat atau dia membaca 2 ayat. Ke masjid hanya baca 2 ayat. Belajar 2 ayat. Min kitabillah, dari kitabullah. Khairun lahu min naqatain. Itu lebih baik daripada 2 onta tadi. 2 ayat yang kita pelajari dalam satu majelis, yang kita dengar dalam satu majelis, lebih baik daripada 2 onta yang gemuk. Kita tahu onta harganya. Ini kata Nabi SAW, Watalat khair min talat. 3 lebih baik daripada 3. Kalau kita belajar 3 ayat yang kita dengar, kita baca, itu lebih baik daripada 3 onta. Wa arba khairun lahu min arba. 4 onta lebih baik baginya daripada 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan dari jumlah-jumlah onta itu. Artinya kalau kita baca 10 ayat itu lebih baik daripada 10 onta. Kita baca lebih dari itu maka lebih baik. Maka lebih baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penutup hadis yang terkenal sering kita dengar. Ya, berkumpul, bermajelis untuk belajar dan mengajar, membaca kitab Allah, disebutkan oleh Nabi SAW akan mendapatkan banyak keutamaan. Dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang juga dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, tapi dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadits Nabi SAW berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah sekelompok orang
berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar dan mengajarkan di antara mereka, yaitu bermajelis. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Kalau mau tenang dalam kehidupan dunia ini, sesusah apapun kita, maka datangi majelis. Dan ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bermajelis akan datang kepadanya ketenangan. Tentunya bagi yang ikhlas. Duduk bukan karena paksaan. Bukan karena ria. Bukan. Tapi duduk karena Allah ingin mempelajari Al-Quran. Akan turun kepadanya as-sakinah. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat akan selalu menaunginya. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling besarnya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Allah akan menyebut mereka di sisinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW terkait dengan Al-Quran. Membaca dan mempelajarinya. Ini yang kita bisa ambil di pertemuan kali ini. Dan kita akan lanjut nanti di bait-bait berikutnya. Apa yang beliau sampaikan kepada kita terkait dengan Al-Quran, wasiat untuk mempelajari dan perhatian terhadapnya. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.